Oke, sekarang kita akan membahas tentang persamaan parameter ya. Perhatikan di sini kita harus menggambar kurva dengan eliminasi parameter. Jadi parameternya kita hilangkan dulu ya, jadi fungsi biasa. Lalu tentukan arahnya terhadap peningkatan T. Jadi caranya kan kita punya fungsinya ini. Dari sini kita kan mau mengeliminasi nilai T-nya. Berarti ubah aja jadi T sama dengan dari persamaan yang ini, yang X sama dengan T-3 diubah jadi T sama dengan, lalu T-nya substitusi ke yang Y sama dengan 3 kalikan T. T-nya substitusi aja X plus 3. Jadi dapat ini jawabannya. Ini kan udah fungsi biasa ya, bukan parameter lagi. Jadi tinggal digambar pakai aplikasi, contohnya hasilnya sebagai berikut. Nah, kalau arahnya gimana terhadap peningkatan T? Lihat aja. Kalau T-nya 0 ya, kita substitusi ke persamaan 2 ini. Ya, kita cari nilai X sama Y-nya ya. Jadi kalau T-nya 0, kita akan dapat nilai X sama Y-nya. X-nya di min 3, Y-nya di min 7. Jadi titik yang mana tuh kalau digambar kita? Yang ini ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat di ujung selang yang satunya kalau T-nya 3 ya. Kalau T-nya 3, bisa dihitung nanti didapat ya, substitusi T-nya 3 ke sini kita dapat titiknya 0 sama di sini adalah 2 ya. Seperti itu, berarti titik yang ini. Jadi bisa dilihat kalau T-nya meningkat awalnya dari titik yang tadi ya, min 3, min 7, nanti meningkat terus menjadi ke 0,2. Jadi arahnya sebagai berikut ya. Oke. Nah, sekarang juga kita punya kalau fungsinya seperti ini ya, agak ribet ya. Lihat ribet tapi sebenarnya enggak. Caranya bagaimana? Di sini kita akan memanfaatkan sifat dari trigonometri ya. Kalau kita punya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, ini kan hasilnya 1 ya. Kita manfaatkan bentuk ini. Jadi kita kita cari bentuk sin kuadrat T ya, dari yang Y sama dengan ini kan diubah jadi sin T sama dengan, ya jadi sin T sama dengan Y dikurangi 2/4. Dari sini kita kuadratkan kedua belah ruas, jadi dapat sin kuadrat T. Nah, yang cosnya, ini kita dari yang nilai X ini, X sama dengan 3 plus 2 cos T. Diubah jadi cos T sama dengan ya. Jadi kan ini cos T sama dengan ini, lalu dikuadratkan nanti dapat cos kuadrat T. Nah, ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah ini ya, kalau dijumlahkan. Oke, jadi X, jadi Y min 2/4 dikuadratkan, ditambah X min 3/4 dikuadratkan. Nah, sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T nilainya berapa? Yang ini kan 1. Oke, nah di sini kita tukar posisi aja. Jadi persamaannya kayak gini. Ini tuh dulu pernah belajar ya persamaannya seperti ini tuh di irisan kerucut. Oke, di SMA. Oke, jadi kalau digambar bentuknya seperti ini. Dari sini bisa dilihat untuk peningkatan T-nya bagaimana. Kita mulai aja dari, kalau seperti ini biasanya mulainya dari 0 ya T-nya. Di sini kan dari kasih tau ya di soal. Oh iya, T-nya dari 0 sampai 2pi. Nah, sekarang kalau T-nya 0 kita substitusi. Kita cari nilai X sama Y-nya ya. Substitusi ke sini, kita cari kalau T-nya 0. Nanti dapat titiknya itu di 5,2. Ya, jadi di 5,2 titik kita tuh. Berarti mula-mula tuh dari sini. Kayak gitu. Nah, pembayangannya gimana cara ngerjainnya? Ya, di sini bayangkan saja kan kalau misalkan T-nya meningkat ya. T-nya kan berarti kalau dari 0 sampai 2pi, kalau pada trigonometri kan biasanya ada 4 kuadran ya. Berarti dari 0 sampai pi dulu ya kita lihat. Oke, dari 0 sampai pi per 2. Ya, nanti kita lihat dari pi per 2 sampai pi, seperti itu ya, dan kuadran lainnya. Oke, di kuadran 1 nilai sin sama cos kan positif ya. Oke. Tapi dari 0 ke 2 pi, kalau nilai cos kan makin mengecil ya kan, nilai cos dari 1 nanti sampai pi per 2 ya maksudnya. Dari 1 sampai kalau T-nya 0 kan 1 nilai cosnya. Kalau pi per 2 nilai cosnya nanti jadi 0. Kalau sin kebalikannya dari 0 ke 1 kan. Berarti nanti dari sini bisa dilihat nilai X-nya akan semakin mengecil ya. Sedangkan nilai Y-nya akan semakin membesar ya. Karena nilai sin-nya akan membesar di sini. Kayak gitu.
Jadi nilai X-nya akan semakin mengecil, nilai Y-nya akan semakin membesar. Jadi bisa dilihat arahnya kemana. Ya nilai Y-nya kan semakin membesar, ya otomatis ke atas dong ya. Nilai X-nya semakin mengecil tuh, benar ya. Karena kan dari sini bisa dilihat ke sini, ya ini kan nilai X-nya bergeser ke sana, sedangkan nilai Y-nya bergeser ke atas, ya berarti benar Y-nya semakin membesar, X-nya semakin mengecil. Kayak gitu, jadi arahnya bisa dilihat ke atas sini ya. Seperti itu kalau secara analisis. Oke, sampai kembali ke titik awal karena ini kurvanya tertutup kan. Nah, selanjutnya tentukan panjang kurva. Ini mah tinggal dimasukin ke rumus ya. Rumusnya kan ini. Ya, kita cari dx per dt-nya, turunan x terhadap t, dapat ini, dy per dt, dapat ini ya, turunan y terhadap t. Ya udah, tinggal dimasukin batas integralnya kan ini, 0 sampai pi. Oke, tinggal dimasukin dx per dt dikuadratkan ditambah dy per dt dikuadratkan. Ya, nanti ini dihitung aja sendiri ya integralnya. Kan udah pernah belajar di sebelum UTS. Seperti itu. Lalu ini tentukan persamaan parameter dari lingkaran yang berjari-jari berikut. Pusatnya ini, ya ini pusatnya. Lalu berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini kita pakai bentuk, kalau diubah lingkaran ke persamaan parameter, ini kan persamaan lingkarannya ya dibikin dulu, baru diubah ke persamaan parameter. Biasanya sebenarnya banyak cara, cuman biasanya yang umum tuh pakainya bentuk yang ini ya. Kayak gitu. Nah, setelah diubah kan tinggal disubstitusi saja. A-nya kan adalah 1, tadi B-nya min 3 ya. Dilihat dari pusatnya kan. Ini kan pusatnya itu bisa ditulis A, B seperti itu. Jari-jarinya 4 ya. Ini R-nya 4, T-nya sebagai parameternya. Kayak gitu. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam berarti ini selalu seperti ini ya. Kalau pakai bentuk yang umumnya, bentuk umum dari parameternya ya. Kalau parameternya yang pakai bentuk yang biasa ini untuk persamaan lingkaran. Nah, jadi nanti batas. Nanti ini nilai T-nya dari 0 sampai 2pi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada apa ini? Tentukan dy per dx ya, turunan y terhadap x. Tapi di sini di soal tuh kita nggak eliminasi nilai T-nya ya. Jadi kita jangan eliminasi nilai T-nya tapi langsung dihitung ya. Caranya gimana? Ya kita tahu dy per dx itu apa? Turunannya terhadap x. Jadi kita kan bisa tulis jadi dy per dt bagi dx per dt kan. Ini kan sama aja kayak dy per dx ya, dalam melakukan penulisan seperti ini tuh. Ya dy per dt ini apa? Turunannya terhadap t. Jadi kita hitung turunannya terhadap t. Hasilnya ini. Dx per dt apa? Turunan x terhadap t. Hasilnya t ini ya. Ya udah, tinggal kan dikatakan di t-nya sama dengan 2, substitusi t-nya 2 jadi dapat ini. Nah, kalau d kuadrat y per dx kuadrat nih berarti turunan dari, ya turunan dy per dx terhadap x. Ya, jadi kita turunkan dy per dx terhadap x. Hasilnya yang ini ya. Yang d dalam kurung t kuadrat min 1 per t dibagi dengan dx ya. Jadi ini kalian hitung sendiri turunannya. Seperti itu. Nah, untuk soal latihan kalian bisa lihat dari yang di buku kalian ya, ada di buku kalian. Kalian bisa coba buat kerjain nomor, di sini cobain deh kerjain nomor 9 ya. 9 yang ini. Oke. Lihat ya soalnya nomor 9 yang ini. Selanjutnya kalian bisa coba yang agak rumit aja ya. Cobain kerjain nomor 69. Oke, 69 yang ini. Selanjutnya kalian bisa cobain juga kerjain buat yang ini nomor 16 ya. Yang persamaan elips diubah ke parameter. Oke. Bisa cari ya kalau elips bentuk ke persamaan parameternya yang umum tuh kayak gimana. Kayak gitu. Atau nggak bisa parameter sendiri juga bisa. Seperti itu. Lalu di sini kita punya yang ini nggak usah ya. Kalian cobain aja langsung cari buat tangan line ya. Tangan line ini apa sih? Tangan line itu garis singgung ya. Oke, kalau horizontal tangan line kan bisa dibaca ya di materi. Sudah dikasih juga apa syarat-syaratnya. Seperti itu. Sama vertikal tangan line juga udah dikasih di materi apa syarat-syaratnya. Kalian kerjain aja yang nomor 54 aja lah ya. Oke, nomor 54. Seperti itu. Oke.
Oke, di sini agar tidak bingung ya, ini cara pengerjaannya ya terlebih dahulu. Oke, ini harus dikalikan dulu, dibagi dulu ya. Jadi ini kita bagi dulu dengan dt per dt ya. Seperti itu, sehingga kita punya d dalam kurung t kuadrat min 1 per t dt ya dibagi dengan dx per dt kan. Jadi dapat seperti ini, baru ini dikerjakan ya. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang koordinat polar ya. Ya, jadi ini bukan seperti koordinat kartesius, tapi cara melihat koordinat polar itu berbeda ya. Kita lihatnya jadi dari nilai theta sama r-nya. R itu kan jari-jari ya. Jadi dari jarak dari titik pusat ke titik kita, R itu. Oke, ke titik yang kita tuju. Lalu sin theta ini ada sudutnya terhadap, kita lihat dari, kan kita pernah ya kalau di SMA tuh kuadran 1 gitu kan, kuadran 2 gitu ya. Makanya ngelihat sudutnya juga sama ya. Jadi dari sini, jadi dari sini ke sini baru ke situ ya. Jadi ini sudutnya tuh ngelihatnya kayak gitu, arah putaran sudutnya. Oke. Maka kita langsung aja ya ke contohnya. Di sini kalau kita punya yang pertama ini gambar di koordinat polar theta sama dengan minus 3pi per 4. Oke. Berarti kita punya sebuah garis ya dari sudutnya. Jadi kita lihat dulu, kita bikin dulu garis dari kayak gini. Nah, lalu sudutnya minus 3pi per 4. Kalau minus ini berarti putarannya searah jarum jam ya. Jadi kalau positif dia berlawanan arah jarum jam, kalau minus arah jarum jam. Jadi dilihat ini diputar gitu garisnya sejauh minus 3pi per 4. Jadi kayak gini ya. Oke, kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi garis kita dapat yang merah ini. Tuh, jadi garis tadi ya diputar sejauh minus 3pi per 4 atau 3pi per 4 searah jarum jam. Jadi garisnya punya kayak gini. Jadi ini gambar di koordinat polarnya. Nah, untuk nomor 2, R sama dengan 6 sin theta. Nanti itu gambarnya kayak gini di koordinat polar ini. Kayak gimana interpretasinya ya. Kita masukin aja titik sama. Jadi ini kalau kita punya titik R, theta. Kayak gitu. Kita misalkan aja tetanya mulai dari berapa? Dari 0 ya. Berarti 0. Kalau tetanya 0, R-nya berapa? Kan jadi sin 0 ya di sini. Jadi ini kan sin 0 kan 0. Jadi 6 kalikan 0, 0. Jadi R-nya 0 juga, tetanya 0 ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya sin yang kita tahu nilainya berapa? Sin yang gampang aja, sin pi per 2 ya. Jadi kalau pi per 2 kan nilai sinnya 1 ya. Ini kan jadi 1, sin pi per 2 kan 1 dikalikan 6. Ya, jadi R-nya 6 ya. 6 kali 1 kan 6. Kayak gitu. Jadi dari sini bisa dilihat kalau pi per 2 nilai sudutnya, pi per 2 kan dari sini ke sini ya. Gitu. Nilai R-nya 6 yang ini. Kita dapat titiknya di sini tuh, lihat. R-nya 6. Ini adalah R-nya. Ya. Ini adalah sudutnya yang tadi, pi per 2. Kayak gitu. Makanya dapat titiknya yang di sini. Itu yang di sini. Nah, sekarang kalau kita coba deh yang lagi. Yang angka yang kita tahu juga yang nilai sin setengah. Sin yang hasilnya setengah itu kalau pi per 6 ya. Jadi kalau pi per 6 berapa? Pi per 6. Kan jadinya sinnya hasilnya setengah ya. Kalikan 6, 3. 6 kalikan setengah kan 3. Jadi R-nya 3 ya. Oke, jadi pi per 6 didapat 3 nilai R-nya. Kan di sini tuh. Nah, jadi ini. Ini adalah R-nya. Sini. Oke, sebentar. Ya, jadi bukan kayak gitu ya, tapi kayak gini nih. Jadi R-nya itu 3 ya. Jadi R itu kira-kira garis dari, misalkan dari sini ke sini. Kayak atau enggak kira-kira dari sini ke sini ya. Ini kan panjangnya 3. Nah, ini sudutnya adalah yang tadi pi per 6. Kayak gitu ya. Kira-kira gambarnya jadi kayak gitu. Makanya dapat titiknya di sini. Seperti itu. Atau dilihatnya dari kita kan punya sebuah garis yang panjangnya 3 kayak gini. Nah, garis yang panjangnya 3 ini kan misalkan garis kita panjangnya 3. Nah, ini tuh garisnya diputar sejauh pi per 6. Jadi diputar sejauh pi per 6 ya. Kira-kira ke sini lah ya misalkan.
Gitu ya, jadi ini pi per 6. Makanya dapat titiknya yang di sebelah sini. Ini garis kita yang udah diputar tuh. Jadi diputar sana. Sejauh pi per 6. Ya, ini tetap panjangnya 3 ya, karena diputar kan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau dilihat ini mah titik yang ke sini mah ini kalau ini kan dari sini ke sini kan 90 derajat ya, ini kan setengahnya ya. Berarti 45 derajat ya, atau 45 derajat itu dalam pi kan nilainya berapa? Jadi kan nih ke sini bisa terlihat jelas dari gambar ini kan membagi dua sudut 90 derajat ini kan. Makanya di sini ini 45 derajat atau pi per 4 ya. Nah, makanya di sini kalau kita hitung kan pi per 4 tuh berarti sin pi per 4 kan setengah akar 2 ya. Substitusi aja ke nilai ini. Jadi sin pi per 4 jadi 1 per 2 akar 2 dikalikan 6 jadi 3 akar 2 kan hasilnya. Nah, jadi ini kita punya panjang garisnya itu 3 akar 2 tadi. Kayak gitu. Oke, jadi dapat titiknya di sini. Kayak gitu cara gambar ke polarnya ya. Nah, selanjutnya kita diminta ini ya ubah ke koordinat polar. Jadi ini titik di koordinat kartesius x, y ya. Jadi kita punya titiknya ini x, y. Diubah ke koordinat polar, berarti ya tinggal kayak gini aja. R-nya tuh nilainya ada akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Ya, tan theta sama dengan, theta-nya dicari dengan ini, tan theta sama dengan y per x. Jadi kan ini nomor 1 dihitung R-nya ya. Tinggal pakai rumus ini. Dapat R-nya 6. Lalu tan theta-nya sama dengan ya y per x dapat minus akar 3. Ya, jadi kita kan punya tan theta sama dengan minus akar 3 kan minus dari tan pi per 3 ya. Akar 3 itu kan tan pi per 3. Karena tan pi per 3 itu kalau dihitung nilainya adalah akar 3. Nah, ini kan karena sifat dari tan nih minusnya boleh masuk ke dalam sudut nih. Kayak gitu. Jadi kita dapat nilai tetanya ya yang ini kan, minus pi per 3. Jadi kita dapat titiknya nih, R-nya 6, ininya minus pi per 3. Tapi kan di sini kita tahu kan, kalau di koordinat polar kan kayak dilihat sudutnya itu seperti ini nih, sebentar ya. Nah, jadi ilustrasinya kan kalau dilihat sudutnya kayak gini kan. Ya, putarannya kayak gitu. Ya, ini sekali putaran itu udah melakukan 2pi ya. Kalau muter sekali lagi, jadi melakukan 4pi kan. Ya, jadi setiap kelipatan 2pi itu kita kembali lagi ke titik awal kita ya. Jadi misalkan kita punyanya awalnya sudutnya berapa nih, misalkan pi. Ya ke sini misalkan pi per 3 kayak gitu ya misalkan. Nah, lalu melakukan satu putaran lagi. Seperti itu ya. Atau enggak di sini aja ya, misalkan satu putaran lagi seperti ini. Ya, itu kembali lagi ke pi per 3 ya. Jadi kalau ditambahkan nilainya dengan 2pi itu kembali lagi ke pi per 3. Sama aja dengan kita melakukan putaran pi per 3 saja kayak gitu. Makanya di sini kita bisa tulis kalau mau nggak negatif ya nilai tetanya, kita tambahkan aja 2pi. Kayak itu. Jadi kita dapat titik di koordinat polar lainnya bisa juga sama aja dengan ini, 6,5 per 3 pi ya. Jadi ditambah 2pi. Jadi minus pi per 3 tadi ditambah 2pi. Seperti itu. Nah, kalau mau pakai R-nya yang negatif, ya kita ambil aja R-nya yang negatifnya. Nah, nilai si theta ini kita tambahkan pi ya. Jadi dari nilai theta yang tadi udah positif, atau mau yang dari yang negatif juga sama aja ya. Ditambahkan nilainya dengan pi. Jadi yang ini 5 per 3 pi ini ditambahkan dengan pi hasilnya 7 per 3 pi. Kayak gitu. Kalau R-nya mau pakai yang negatif. Ya sama juga dengan yang tadi, yang soal nomor 2 ya, kita kerjakan seperti soal nomor 1. R-nya dicari, tan theta-nya dapat 0. Nah, di sini kan jadi dapat R-nya 5, theta-nya 0 ya. Kalau mau dalam negatif si R-nya, jadi R-nya dikasih negatif, terus ininya ditambahkan dengan pi ya, nilai sudutnya. Jadi didapat 0 tambah pi kan pi yang ini. Lalu kalau mau diubah ke ini ya, jadi yang tetanya pakai yang negatif, ya R-nya yang positif. Berarti kurangi aja dengan 2pi. Ya, jadi sama aja kan, kalau ditambah 2pi dikurangi 2pi itu tidak merubah nilai sudutnya ya, kayak gitu. Makanya ini dikurangi aja dengan 2pi agar jadi negatif ininya. Jadi bisa juga ditulis 5,8
2pi juga boleh ya, kalau ditambah 2pi. 5,4pi ya sama aja. Kayak gitu. Karena 4pi kan kalau udah melakukan, ini kan dari 0 kan di sini ya. Kalau muter sekali tuh udah 2pi. Muter lagi 4pi ya. Berarti kembali lagi aja ke titik yang tadi, sama aja jadi nilainya. Nah, kalau ubah ke persamaan polar gimana? Dari persamaan nilai XY biasa ya. Jadi ada R sama tetanya. Caranya gimana? Kalau ada X itu bisa ditulis jadi R cos theta. Ya, sedangkan kalau ada Y diubah jadi R sin theta. Kayak gitu aja caranya. Jadi di sini nomor 1 diubah jadi R cos theta, ini jadi R sin theta. Kayak gitu ya. Jadi didapat kayak gini, tinggal dikerjakan, diubah biasanya jadi R sama dengan ya kalau di koordinat polar. Jadi persamaan polar itu diubah jadi R sama dengan. Jadi R sama dengan ini jawabannya. Sedangkan kalau kita punya persamaan lingkaran dengan jari-jari, oh ini bukan 7 ya jari-jarinya, tapi akar 7 ya mestinya. Kan kita punya bentuk persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya berarti ini R kuadrat kita 7, R-nya berarti akar 7 kan. Nah, di sini udah dapat langsung R sama dengan akar 7. Ini tuh menandakan apa? Ya kalau di koordinat polar tuh kita punya yang jari-jarinya stabil akar 7. Ya berarti kayak gini kan. Jadi kita punya lingkaran dengan jari-jari akar 7 kan. Ya kalau di koordinat polar kan kayak gini. Berarti dari sini ke sini stabil. Ya tidak bergantung dari nilai tetanya, tapi nilai R-nya aja selalu tetap ya akar 7. Jadi tetanya berapapun, nilai R-nya selalu akar 7. Kayak gitu di koordinat polarnya ya. Sebentar, ini jadi ke sini nih akar 7 juga. Ini ke sini juga sama akar 7. Ya jadi kita punya persamaan polarnya langsung aja R sama dengan akar 7. Oke, atau bisa dihitung juga pakai cara yang tadi ya, yang rumus ini X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, nanti dapat juga sama R sama dengan akar 7 itu. Caranya gimana? Coba aja kita hitung ya. Ini kan R-nya akar 7. Ini kita hitung X-nya substitusi R cos theta, jadi R cos theta dikuadratkan ditambah R sin theta dikuadratkan, kan Y-nya sama dengan 7 ya. Jadi kita punya apa ini? R kuadrat kalikan cos kuadrat theta ditambah dengan R kuadrat kalikan sin kuadrat theta sama dengan 7. Ini kan bisa R-nya keluar ya. R kuadrat sama dengan cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 7. Ini ingat nggak dulu apa? Ingat ya, ini kalau ada cos kuadrat tambah sin kuadrat hasilnya ini 1 ya, identitas trigonometri kan. Ya, jadi kita punya R kuadrat sama dengan 7, jadi dapat R-nya 7 ini akar 7 ya, R-nya akar 7. Ini persamaan di koordinat polarnya. Seperti itu. Nah, kalau ubah ke koordinat kartesius ya pakai nilai yang tadi ya. Jadi contohnya di sini kita punya ini koordinat polar ya. Jadi R-nya minus 5, tetanya 0. Kayak gitu. Ya, substitusi aja ke persamaan ini untuk merubah ke koordinat kartesius. Jadi R-nya min 5 kalikan cos 0 kan, tetanya 0. Jadi dapat X-nya min 5, Y-nya min 5, sin-nya 0. Jadi dapat di sini jawabannya ini. Itu doang ya, gampang diubah ke koordinat kartesius. Ini kan udah pernah juga di SMA. Selanjutnya, nah ini paling ubah ke koordinat biasa ya, ini agak sulit. Ya kita pemanfaatannya sama kayak tadi, pakai yang ini X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Jadi kita harus mencari, ya kita harus merubah bentuk persamaan kita menjadi ada bentuk ininya nih, R sin theta sama R cos theta. Jadi bisa diubah ke X sama Y kan, kalau udah ada R cos theta, R sin theta. Contohnya di sini, kita punya kan sekan kalikan tan theta kan bisa ditulis jadi ini ya. Ya jadi kan dikalikan jadi sin theta per cos kuadrat theta. Nah, R-nya saya pindah ruas ya. Jadi dibagi R kedua belah ruas jadi 1 sama dengan berikut 1 per R. Kayak gitu. Kita kalikan dengan R per R ya. Ya ini dikalikan dengan unsur identitas kan 1 boleh, tapi dalam bentuk lain ditulisnya dalam R per R. Jadi ini persamaannya bisa ditulis jadi R kalikan sin theta kan ini ya. Lalu R kalikan cos theta, lalu R kalikan cos theta. Atau R kuadrat cos kuadrat theta ya, sama aja.
Kayak gini kan R kuadrat cos kuadrat theta ini kan bisa ditulis sama dengan R kalikan cos theta di kuadrat kan ya. Ini kan nilainya X. Yang ini nilainya Y ya. Oke, ini kan X, ini Y. Kayak gitu, makanya jadi Y per X kuadrat. Ya pindah ruas kalau dibuat jadi kayak gini ya, sama dengan X kuadrat gitu. Nah kalau buat nomor 2, kan soalnya ini ya, R sama dengan 4 cos theta ditambah 4 sin theta. Ini kita kalikan R aja kedua belah ruas. Jadi muncul ini kan R cos theta, R sin theta. R cos theta ini nilainya X, R sin theta nilainya Y. Ya, kalau dilihat dari bentuk ini kita masih bingung ini persamaan apa ya. Sebenarnya ini persamaan elips kalau kalian bisa ubah bentuknya ya, pindah ruas. Jadi X kuadrat minus 4X tambah Y kuadrat minus 4Y sama dengan 0. Ya di SMA mesti udah pernah ya diajarkan ini cara ngubah ke persamaan elipsnya. Jadi tulis dalam bentuk kuadrat, ini kan X kuadrat min 4X bisa ditulis jadi X minus 2 dikuadratkan dikurangi 4. Nah Y kuadrat minus 4Y ditulis jadi Y minus 2 dikuadratkan dikurangi 4. Kayak gitu. Ya tinggal dijabarkan nih, diubah persamaannya jadi dapat persamaan elips yang ini. Ini persamaan elipsnya ya. Seperti itu, oke? Nah, untuk soal di koordinat polar, kalian bisa coba gambar tuh buat nomor 26 ya. Yang ini bisa dilihat soal nomor 26-nya. Sebentar nih kok bisa. Oh, bisa ya. Ini soal nomor 26 sama 23. Ini gampang ya, R sama dengan 3. Bisa dibaca di PPT juga udah dijelaskan kalau nggak ada pengaruh tetanya tuh kayak gimana jadinya. Ya, jadi 23 sama 26. Terus buat yang ini mah gampang lah. Cobain aja nomor berapa ya. Atau enggak ini mah nggak usah lah, udah bisa ya mesti. Ini coba ini boleh nih untuk poin yang C ya, kerjakan yang C. Bisa lihat di buku kalian juga. Oke, ini ada soal dari buku sebenarnya. Selanjutnya untuk ini plot the points in the polar coordinate. Ya ini boleh nih yang plot titik ini di koordinat polar. Ya. Kerjain aja nih buat nomor 2-nya ya semua, coba kerjain nomor 2-nya semua. Kayak gitu. Terus find the rectangular coordinate of the point whose polar coordinate. Lah ini mah gampang ya, ngubah dari koordinat apa ini, koordinat polar ke koordinat kartesius. Ya mesti udah bisa ya. Jadi nggak usah lah. Sama yang ini paling ngerubah persamaan boleh ya, coba kalian kerjakan yang 10D 9D ya, 9D kerjakan 9D 9D aja deh ya, kerjain 9D aja. Oke, sekian.